Halo, selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar? Semoga kita senantiasa dalam perlindungan Tuhan ya nak. Nah anak-anak ibu, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tapi sebelum melanjutkan pembelajaran kita, alangkah baiknya jikalau pembelajaran hari ini kita awali dengan mengucap syukur kepada Tuhan dengan berdoa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami hingga pada saat ini. Tuhan anugerahkan kami kesehatan dan nafas kehidupan, sehingga Tuhan kami dapat melaksanakan aktivitas kami dan proses pembelajaran kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati pembelajaran ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa. Amin. Nah, anak-anak ibu, seperti biasa, isi absennya dengan memberi tanda like atau komen di kolom komentar. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita akan mempelajari tentang organ peredaran pada hewan. Nah ya, nah minggu lalu sini sudah kita bahas ya nak ya. Ada sedikit kita bahas, yaitu bahwa peredaran darah hewan terbagi atas dua, yaitu peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Nah, disebut sebagai peredaran darah terbuka karena darah tidak selalu berada dalam pembuluh darah. Nah, tekanan aliran darahnya lebih lambat. Nah, contoh hewan yang memiliki peredaran terbuka antara lain serangga, laba-laba, dan udang. Kemudian peredaran darah tertutup, yaitu darah selalu berada dalam pembuluh darah. Nah, tekanan aliran darahnya lebih lambat. Lalu contoh hewan yang memiliki peredaran darah tertutup adalah ikan, buaya, burung, cacing, dan kuda, dan lain sebagainya. Nah, itu peredaran darah ya nak ya, jenisnya pada hewan ya nak ya. Kita lanjut, paham ya nak ya. Sistem peredaran darah pada serangga ya nak ya. Nah, sistem peredaran darah pada serangga itu memiliki sistem peredaran darah terbuka, enak ya. Kemudian darah pada serangga disebut hemolimpa karena mengisi seluruh rongga tubuh, enak ya. Nah, darah berfungsi mengedarkan makanan namun tidak dapat mengangkut oksigen. Itu mengapa kalau kita perhatikan atau hewan serangga itu kita lukai atau kita pukul gitu ya, itu tidak berdarah, bukan nggak berdarah ya nak ya, darahnya itu tidak berwarna merah ya, tidak berwarna merah darahnya seperti hewan-hewan lainnya, karena memang darah pada serangga itu berfungsi untuk mengedarkan makanan tetapi tidak dapat mengangkut oksigen, makanya darahnya tidak berwarna merah. Kita ketahui kan darah berwarna merah karena mengandung hemoglobin yang mengangkut oksigen ya nak ya. Nah, kemudian struktur jantung pada serangga masih sederhana sehingga disebut jantung pembuluh. Nah, organ peredaran darah serangga adalah jantung dan pembuluh darah. Enak ya? Nah, kita lihat bagaimana alur ya sistem peredaran darah pada serangga. Enak ya? Nah, yang pertama, darah dipompa dari jantung, kemudian akan mengalir ke pembuluh arteri, kemudian masuk ke dalam rongga tubuh, kemudian masuk ke jaringan tubuh, baru kembali lagi ke jantung. Nah, itulah alur sistem peredaran darah pada serangga. Nah, inilah nak model ya jantung pemompa pada serangga ya, ada ostium di sana, ada valve, ada arteri. Nah, ini dia ya. Oke, nah ini dia terbuka ya nak ya pada serangga. Oke, kita lanjut ya nak, hewan yang kedua yaitu sistem peredaran pada cacing ya nak ya. Nah, cacing atau dari hewan vermes ya nak ya, kelompok hewan vermes itu sistem peredaran darahnya tertutup ya, kemudian memiliki pembuluh darah dan jantung pembuluh. Nah, jantung cacing memompa darah dari jantung menuju pembuluh darah bagian atas, lalu bagian bawah, lalu ke seluruh tubuh ya. Nah, ini dia nak, cacing itu sudah tertutup jantungnya nak ya. Dia belum masih seperti serangga ya, memiliki darah, pembuluh darah dan jantung pembuluh. Enak ya, jantung pembuluh namanya, belum jantung sebenarnya. Nah, dia ini sistem peredaran tertutup, lihat ini udah tertutup ya nak ya. Berbeda dengan si serangga tadi, ini kan masih terbuka ya nak ya. Oke ya.
Lalu kita lihat bagaimana aliran darah ya pada cacing. Ya. Nah, kita lihat dari lengkung aorta ya yang berada pada jantung, darah akan dipompa masuk ke pembuluh perut, kemudian masuk ke pembuluh kapiler, kemudian darah mengalir ke pembuluh punggung ya. Nah, sampai di pembuluh punggung. Nah, begitulah sistem peredaran darah pada cacing ya. Paham ya, Nak ya? Kemudian kita lihat bagaimana sistem peredaran darah pada ikan ya atau Pisces ya. Nah, sistem peredaran darah pada ikan atau Pisces yaitu sistem peredaran darah tertutup ya. Nah, organ peredaran pada ikan yaitu jantung dan pembuluh darah. Nah, jantung pada ikan, Nak, terdiri atas 2 ruang, yaitu memiliki 1 serambi dan 1 bilik. Jadi kalau pada jantung dia, Nak, sudah ada jantung yang sebenarnya ya, yaitu jantung dan pembuluh darah. Nah, jantungnya ini terdiri hanya 2 ruang ya, Nak ya, 1 serambi dan 1 bilik. Kemudian bilik memompa darah ke arah insang untuk mengambil oksigen, lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian serambi menerima darah karbon dioksida atau darah kotor dari seluruh tubuh. Nah, itulah sistem peredaran darah pada ikan atau Pisces. Lalu kita lihat bagaimana alur peredaran darah pada ikan. Nah, ya. Nah, yang pertama bilik ya. Dari bilik jantung ya, darah dipompa kemudian masuk ke pembuluh arteri, kemudian dari pembuluh arteri darah mengalir ke insang, dari insang darah memasuki seluruh tubuh, kemudian mengalir ke pembuluh vena, kemudian kembali lagi ke jantung yaitu di serambi kiri. Nah, itulah alur sistem peredaran darah pada ikan. Paham ya, Nak ya? Kita lanjut ya, Nak ya. Kemudian sistem peredaran pada katak atau amfibi. Nah, ya. Nah, sistem peredaran pada katak adalah sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Nah, ya. Nah, organ peredaran katak yaitu jantung dan pembuluh darah. Nah, di sini katak itu sudah memiliki jantung yang terdiri atas 3 ruang, yaitu 2 serambi dan 1 bilik. Berarti dalam sekali beredar darah melewati jantung sebanyak 2 kali ya, Nak ya. Makanya disebut pembuluh ganda. Nah, kalau pada ikan tadi belum ganda, masih tertutup saja ya, Nak ya. Karena hanya memiliki 2 ruang jantung, 1 serambi dan 1 bilik ya, Nak ya. Paham ya? Kita lanjut ya. Bagaimana alur sistem peredaran darah pada katak ataupun amfibi tersebut ya, Nak ya. Nah, perhatikan di sini. Ini gambar katak dan bentuk jantungnya, Nak ya. Nah, karena dia peredaran darah ganda berarti melewati jantung sebanyak 2 kali ya, Nak ya. Yang pertama, peredaran darah kecilnya itu ya dari bilik jantung ya, darah dipompa memasuki arteri pulmonalis, kemudian darah mengalir ke paru-paru, kemudian masuk ke vena pulmonalis ya, menuju ke serambi kiri ya, Nak ya. Nah, dari serambi kiri nanti darah akan kembali lagi masuk ke bilik ya. Dari bilik ya, darah dipompa masuk ke aorta, ini peredaran darah besarnya, Nak ya. Kemudian pembuluh darah arteri paling besar ini, Nak ya, masuk ke seluruh tubuh, kemudian darah mengalir ke pembuluh vena, kemudian kembali lagi ke jantung yaitu di serambi kanan. Nah, itulah dia perbedaan sistem peredaran darah katak dengan si Pisces atau ikan tadi, Nak ya. Jadi berbeda ya. Jadi di sini peredaran darah kecilnya, kemudian peredaran darah besarnya. Nah, dia melewati jantung sebanyak 2 kali ya. 3 ruang, ada serambi kiri, serambi kanan, dan 1 bilik ya, Nak ya. Paham ya? Kita lanjut ya, Nak ya. Kemudian kita masuk sistem peredaran pada reptil, burung, dan mamalia. Nah, pertanyaannya, mengapa digabung, Mem? Iya, karena ketiga hewan ini memiliki persamaan. Apa saja itu? Kita lihat ya, Nak ya. Makanya Ibu gabung ya. Nah, sistem peredaran darah pada burung, reptil, dan mamalia. Yang pertama, ketiga hewan dari kelas hewan ini memiliki sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Ini ya, tertutup dan ganda. Ya. Kemudian organ peredaran darah yaitu jantung dan pembuluh darah. Nah, ya. Nah, di sini ketiga hewan tersebut sudah memiliki 4 ruang jantung seperti manusia, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Ya, Nak ya. Nah,
mereka juga ketiga hewan ini maksudnya nak ya, ketiga hewan tersebut juga sudah memiliki dua pembuluh darah, yaitu pembuluh darah arteri dan vena. Nah, perbedaannya di sini ya nak ya. Nah, kalau pada burung dan mamalia, sekat antara bilik kiri dan kanan sudah sempurna ya nak ya, sehingga darah bersih tidak bercampur dengan darah kotor. Nah, sementara pada reptil ya, ini aja perbedaannya nak ya dari ketiganya. Pada reptil, sekat antara bilik kiri dan bilik kanan belum sempurna sehingga darah kotor masih bercampur dengan darah bersih. Nah, di situ saja perbedaannya, enak ya? Paham ya? Nah, makanya Ibu gabung enak ya. Kemudian kita lihat bagaimana alur peredaran darah pada reptil, ya, apes atau burung dan mamalia tersebut. Ya, sama ya. Tadi perbedaannya hanya di sekat ya, enak ya. Sudah memiliki 4 ruang peredaran darah tertutup dan ganda. Enak ya? Kita lihat sebelum masuk ke alur peredaran darahnya, kita lihat bagaimana gambar organ peredaran reptil, apes dan mamalia. Inilah tadi si burung nak, bagian jantung burung 2 serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan dan bilik kiri. Nah, sekatnya sudah sempurna, kan tidak bercampur dia karena ya. Nah, pada buaya lihat ini nak, ya, ada dia serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, bilik kanan, ya. Nah, sekatnya ini belum sempurna, ya, jadi masih bercampur darahnya. Nah, ya, ini darah banyak mengandung oksigen, darah kurang oksigen, darah campuran. Mana dia darah campuran ini tadi, yang warna biru, nah ya. Nah, itu dia. Karena dia sekatnya belum sempurna, berbeda dengan si burung atau apes ini sudah sempurna. Jadi tidak ada lagi situ darah campuran antara darah campuran, maksudnya di sini nak, darah yang mengandung oksigen dan karbon dioksida bercampur, ya nak ya. Sedangkan pada burung perhatikan ya, sudah seperti manusia ya nak ya. Ini paru-parunya, ini kapiler seluruh tubuh, ini bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, serambi kiri. Ya, perbedaannya hanya di sekat ya nak ya. Nah, kita lihat bagaimana aluran peredaran darah hewan tersebut. Ya. Nah, dari jantung, tepatnya bilik kanan, darah dipompa oleh bilik kanan, kemudian menuju arteri pulmonalis, kemudian menuju paru-paru, ini peredaran darah kecilnya nah ya, kemudian menuju perna pulmonalis, kemudian dari perna pulmonalis darah masuk ke serambi kiri. Ya, ini peredaran darah kecilnya nak ya. Makanya tadi pada apes, burung dan mamalia sudah memiliki peredaran darah tertutup dan ganda ya nak ya. Tambahkan nanti di catatannya nak ya. Oke. Ya. Dari pena pulmonalis masuk ke serambi kiri. Itu tadi peredaran darah kecilnya nak ya. Kemudian dari serambi kiri ya, darah masuk ke bilik kiri. Kemudian bilik kiri memompa darah. Ya nak ya, ini peredaran darah besarnya. Kemudian darah mengalir ke pembuluh arteri paling besar yang kita sebut dengan aorta. Kemudian darah mengalir ke seluruh tubuh. Dari seluruh tubuh darah masuk ke pena, pembuluh pena ya. Kemudian dari pembuluh pena, kemudian darah kembali lagi ke jantung, yaitu di serambi kanan ya nak ya. Nah, itulah dia alur peredaran darah pada reptil, apis dan sama. Ya, perbedaannya tadi hanya pada sekat ya. Jadi bilik kanan arteri pulmonalis, paru-paru, pena pulmonalis, serambi kiri, ini peredaran darah kecilnya. Ya, 1 kali jantung dilewati karena kemudian masuk lagi ke jantung. Ini ya. Bilik kiri, aorta, seluruh tubuh, pembuluh darah pena, kemudian serambi kanan. Jadi peredaran tertutup dan ganda. Paham ya, Nek ya? Nah, itulah sistem peredaran darah kecil. Peredaran pada hewan. Jadi tadi udah dikatakan bahwa peredaran pada serangga itu tadi terbuka ya nak ya, hanya serangga yang terbuka dan dia masih memiliki jantung dan pembuluh darah dan jantung pembuluh sama dengan si cacing, cuman si cacing sudah tertutup ya nak, tapi sama organ peredaran darahnya berupa pembuluh dan jantung pembuluh. Sedangkan pada si Pisces sudah memiliki 2 jantung ya nak, yaitu 2 ruang, 1 serambi dan 1 bilik. Kemudian pada si Pisces tadi si amfibi tadi nak sudah memiliki 3 ruang ya nak ya, 2 serambi dan 2 bilik dan sudah ganda. Kemudian masuk kepada reptil, apis dan mamalia sudah memiliki 4 ruang seperti pada manusia ya nak ya. Nah, perbedaannya tadi pada si reptil sudah disebutkan, yaitu di sekatnya saja. Oke, untuk tugas ya,
Yang pertama, tuliskan organ peredaran pada serangga. Yang kedua, tuliskan 3 contoh hewan yang memiliki sistem peredaran terbuka dan tertutup. Sudah ya, ada di atas. Tuliskan organ peredaran darah pada ikan. 4. Apa saja persamaan organ peredaran pada reptil, apes, burung, dan mamalia. Kemudian, berapakah jumlah ruang jantung pada hewan ikan, kata, reptil, burung, atau apes, dan mamalia. Nah, jangan lupa tugasnya dikerjakan ya nak ya. Sampai jumpa dan bertemu di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam sehat. Terima kasih.